Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKII Sudiang. Nah, adik-adik di rumah kakak mau bertanya, bagaimana kabarnya semua? Ya, kakak berharap semua yang ada di rumah baik-baik saja dan sehat-sehat semua. Hari ini kakak tidak sendiri, kakak akan ditemani oleh Kak Ina. Mari kita panggil dia, Kak Ina. Halo adik-adik. Nah, Kak Ina ini akan bersama-sama dengan kakak untuk pimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, baiklah adik-adik, tiba waktunya kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memulai ibadah kita dengan sama-sama bernyanyi dari pujian mengatakan, Yesus kekasih jiwaku. Tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena dengan penyertaan Tuhan, Tuhan memelihara kami anak-anak-Mu sampai pada hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Mari Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ina, mari kita menyanyi dari pujian yang berkata, memuji Tuhan selalu. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Bapa, Engkau telah menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Bapa, kami akan bersama-sama
mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Kau berkati, biarlah kami boleh duduk tenang dan memberikan fokus kami hanya kepada cerita firman Tuhan yang akan kami dengar, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bahagia Kak, dapat 100. Senang sekali Kak. Dapat 100, ujianku dapat 100, ulanganku dapat 100. Apakah itu Imelda? Dapat 100. Oh, ujian kah ini? Deh, pintarmu. Iya dong, pintar Kak. Belajar kok pasti tuh. Pasti Mi, iya. Menyontek kok kapan? Tidak belajar karena Kak Ina. Oh, jadi kau belajar makanya kau dapat 100. Kau pintar karena kau dapat 100. Oh, luar biasa deh. Dari mana kau dapat kepintaran itu? Ya karena belajar. Oh, jadi kau belajar makanya kau pintar. Iya. Iya sih, benar. Dengan belajar kau bisa mendapatkan nilai 100. Tapi tahu enggak, kepintaran itu dapatnya dari mana? Ya dari belajar. Nah, kepintaran itu kita dapatkan dari Tuhan yang memberikan kita kepintaran, memberikan kita pengertian sehingga kita bisa mengerti pelajaran itu dan dapat nilai 100. Begitu. Ya, memang dengan belajar kita dapat kepintaran, dengan belajar kita boleh mengerti, tapi Tuhan yang memberikan kita hikmat sehingga kita boleh mengerti dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi, bersyukurnya sama siapa kalau kita dapat 100? Bersyukurnya sama Tuhan. Iya, bersyukurnya sama Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menolong kita khususnya untuk Imelda, yang sudah menolong Imelda untuk bisa mengerjakan soalnya dan mendapatkan nilai 100. Nah, seperti cerita minggu lalu, masih ingat nggak sih? Jangan-jangan nggak ingat nih. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Terus lupa Kak. Nah, yang dimana Tuhan memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan, dan melewati laut. Ya, lautnya kenapa? Lautnya terbelah. Nah, benar sekali. Lautnya terbelah dan mereka boleh lewat di tengah-tengahnya. Itu karena Tuhan yang memimpin, yang menolong mereka sehingga mereka boleh, Tuhan melakukan keajaiban yang luar biasa membelah laut itu dan mereka boleh melewatinya. Wow. Nah, ketika mereka melewatinya, ternyata Mesir, orang-orang Mesir atau prajurit Mesir, bangsa Mesir itu mengikuti mereka dari belakang, mengejar mereka. Ketika mereka boleh melewatinya dan bangsa Israel sudah lewat nih. Kemudian bangsa Mesir ini masih ada dalam perjalanan mengejar mereka, melewati laut yang terbelah itu. Tuhan membalikkan atau mengembalikan laut itu sehingga mereka semua musnah, mereka semua hilang, mereka semua ditelan oleh air laut itu karena mereka melewatinya kan. Kemudian air laut kembali tertutup kembali. Nah, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang membuat keajaiban itu dan menolong bangsa Israel sehingga melewatinya. Luar biasa ya Tuhan. Ya, memang luar biasa sekali Tuhan kita. Sehingga bangsa Israel karena mereka bersyukur kepada Tuhan, telah menolong mereka untuk keluar dari tanah Mesir dan menolong mereka sehingga bangsa Mesir itu tidak mengejar mereka lagi. Mereka mengucap syukur, mereka memuji Tuhan, mereka bersorak-sorak kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan Miriam mengambil rebana dan memimpin mereka untuk memuji Tuhan. Jadi mereka mengucap syukur karena mereka sudah ditolong sama Tuhan. Tapi ingat, kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan hanya karena kita dalam keadaan baik, tapi dalam segala hal, dalam segala keadaan kita, baik itu senang, baik itu susah, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk kita nikmati, untuk kita melakukan segala aktivitas, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau begitu kan saya dapat 100. Ini saya bersyukur sekali kan dapat 100. Nah, kalau dapat 50, tetap harus bersyukur kepada Tuhan karena diberikan nilai walaupun tidak baik, tapi tetap bersyukur kepada Tuhan dan terus belajar.
sehingga nantinya bisa dapat 100 lagi. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, tetap berdoa, mengandalkan Tuhan supaya bisa diberikan kepintaran lagi untuk mengerjakan soal-soalnya dengan baik, begitu. Nah, adik-adik di rumah, mau nggak mengucap syukur dalam segala hal? Kakak harap hari ini kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak senang, atau dalam keadaan susah, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan akan memimpin kita, akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit kita. Buat adik-adik yang sedang dalam mengikuti ujian, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, belajar dengan baik, sehingga Tuhan yang akan memberikan kepintaran untuk menolong adik-adik mengerjakan soal-soal dengan baik. Nah, jadi dalam keadaan susah, senang, atau dalam keadaan ada masalah, kita harus selalu mengucap syukur. Ya, benar sekali. Dan memuji Tuhan. Benar sekali. Nah, adik-adik, seperti dalam Alkitab, dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ternyata Kak Ina, di Alkitab juga ada tertulis ya, bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Jadi dalam segala hal yang seperti saya katakan tadi, biar itu kita susah, senang, atau sedih, bahagia, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan selalu. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Kakak mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kakak Imelda mau nggak? Mau dong. Nah, adik-adik juga harus mau mengucap syukur dalam segala hal. Oke? Untuk itu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mari adik-adik, kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Kakak pimpin ke dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Baik kami dalam keadaan suka maupun duka, kami mau Bapa untuk selalu mengucap syukur, Bapa. Tuhan tolong kami, Bapa. Tuhan tolong adik-adik kami juga, Bapa, yang dalam mengikuti ujian. Mari menolong mereka, memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, kemampuan, akal budi, sehingga mereka boleh mengerjakan soal-soal pun dengan baik, Bapa, sehingga hasilnya pun Engkau berikan yang terbaik, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kelanjutan ibadah kami pertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan kita disiapkan dan akan diberikan, kita menyanyi pujian dengan pujian mengatakan segala puji syukur. Baiklah adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami, Bapa. Kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini, Bapa, boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini, Bapa. Kami juga berdoa
buat adik-adik kami yang ada di rumah, dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Mari Engkau memberkati mereka selalu Bapa. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, yang selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka, dan dalam pendidikan mereka boleh memperoleh keberhasilan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga mereka. Mari Engkau memberkati keluarga mereka Bapa, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka hari lepas hari, bahkan usaha pekerjaan dari orang tua mereka. Mari Engkau memberkati selalu Bapa. Biar semuanya Bapa Engkau berikan hikmat untuk mengerjakannya dengan baik, dan biarlah berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya, pasti masih semangat dong. Kak Ina masih semangat? Pastinya. Oke, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari pujian yang berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan." Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk selalu belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena kami telah mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini dengan baik. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, kehidupan adik-adik di rumah juga beserta dengan keluarga. Mari Tuhan Kau pimpin kehidupan mereka, mari Tuhan Kau terus memberkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.